Universe, kita rileks dulu sejenak dari film-film yang berat. Kali ini kita pengen ngajakin kalian bernostalgia lewat sebuah film animasi yang masih nangkring di playlist pribadi saya. Film ini sendiri sebenarnya sudah sering kalian lihat pastinya. Dan nama Hiro Hamada serta Baymax bukanlah nama yang asing kan untuk didengar. Siapkan cemilan, popcorn, jagung bakar, pisang goreng 10.000 aja, tuh kan jadi jualan. Ini dia Big Hero 6 Universe, welcome to Rewatch. Film yang satu ini merupakan film animasi yang mengadaptasi karakter dari Marvel Comics yang pada saat itu telah diakuisisi oleh Disney. Big Hero 6 malah berhasil menjadi film animasi dengan pendapatan kotor tertinggi pada tahun perilisannya, yaitu tahun 2014. Bahkan mendapatkan penghargaan di Academy Awards. Disutradarai oleh Don Hall dan Chris Williams dan menghadirkan pengisi suara Scott Adsit sebagai Baymax, Ray Porter sebagai Hiro, Daniel Haney sebagai Tadashi, dan saya yang tidak pernah menyebutkan nama channel ini. Khusus buat kalian yang belum tahu film ini, emang ada, mendingan nonton dulu deh. Soalnya ini adalah film animasi yang bagus sekali. Kalau masih ngeyel juga, ya udah, silahkan dilanjut. Yang penting kita sudah kasih spoiler warning. Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang futuristik dan sangat megah yang bernama San Francisco. Gabungan nama kota San Francisco dan Tokyo. Namanya juga film fiksi animasi kan. Di sudut kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatan sedang berlangsung pertarungan robot mini yang dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan dia pun berhak memenangkan uang taruhan. Setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri untuk melawan si juara bertahan. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tidur, tapi karena mampu membayar uang taruhan, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megabot. Pertandingan pun dimulai. Hanya dengan 2 pukulan saja, Megabot terpotong menjadi beberapa bagian dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Dengan alasan ini merupakan pertarungan pertamanya, Hiro Hamada meminta untuk tarung ulang. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megabot yang sesungguhnya. Little Yama dibuatnya babak belur gak bersisa, dan Megabot pun menang, serta Hiro berhak mendapatkan uang taruhan yang jauh lebih besar. Yama marah lalu merebut Megabot dari Hiro, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Hiro. Beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Tadashi ini adalah kakaknya Hiro. Mereka pun berupaya kabur, sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui Hiro ini merupakan anak yang jenius. Dia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun. Dalam upayanya meloloskan diri, patroli polisi malah ternyata telah menghadang mereka, hingga akhirnya mereka pun ditahan dan dimasukkan ke sel. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh BB Cash yang selama ini telah merawat mereka. Setibanya di rumah, Hiro langsung menuju ke komputernya mencari pertarungan robot ilegal lain untuk diikuti. Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak mempedulikannya. Sebagai seorang kakak yang berupaya melindungi dan mengarahkan adiknya untuk lebih bertanggung jawab, Tadashi pun bersedia mengantarnya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah. Dengan alasan ingin mengambil sesuatu, Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya dengan tujuan untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tomago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan, Wasabi yang dengan penelitiannya berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun, Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur zat kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif, dan yang terakhir adalah Fred, sang maskot kampus dengan pakaian monsternya yang sangat lincah memainkan sebilah papan. Fred sebenarnya tidak mengerti sains, dia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi superhero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke ruang tempatnya meneliti, lalu mengenalkannya dengan salah satu penemuan pentingnya. Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka dan seperti balon yang mengembang, muncullah makhluk berwarna putih berpostur besar. Dia adalah Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Baymax selanjutnya memindai Hiro dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan pribadi yang diprogram dari lebih 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Berbeda dari gambaran robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan
vinyl yang nyaman dan bisa dipeluk. Matanya terbuat dari kamera hiperspektral dan kerangkanya terbuat dari serat karbon yang dibuat sendiri oleh Tadashi dan memakai baterai lithium ion sebagai sumber energinya. Baymax akan berhenti melakukan perawatan sampai orang yang dirawat itu menyampaikan rasa puasnya akan pelayanannya dan selanjutnya akan menyusut kembali ke dalam box. Tadashi berharap penemuannya tersebut akan bisa menolong orang banyak nantinya. Ketika sedang asyik ngobrol, tiba-tiba seseorang menginterupsi pembicaraan kakak beradik itu yang ternyata adalah Profesor Robert Callahan yang merupakan penemu sistem servomagnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor Callahan menawari Hiro Hamada untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi mahasiswa. Keesokan harinya, Tadashi menjelaskan kepada Hiro Hamada bahwa setiap tahun San Francisco Institute of Technology mengadakan pameran karya mahasiswa dan karya yang mampu membuat Profesor Callahan terkesan, maka dia akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Hiro pun bersemangat untuk mencari ide karya yang akan dibuatnya. Karena stuck, Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik dan mengguncang-guncangkannya agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh dan jalan keluar dari sudut pandang yang baru. Di momen inilah Hiro melihat Megabot dan tiba-tiba ide itu pun terlintas. Hiro langsung ke garasi untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya dan menamakan benda tersebut dengan Microbot. Hiro menjelaskan Microbot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan Microbot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung untuk menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub, termasuk Alistair Gray yang merupakan presiden dari Tech Company. Selesai presentasi, Mr. Gray ini mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan Microbot untuk berada di pabriknya agar bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi karya yang revolusioner. Belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Gray ini, Profesor Callahan datang dan menyampaikan kepada Hiro bahwa Microbotnya merupakan bagian inspirasi dunia teknologi dan menyarankan Hiro untuk tidak menjualnya demi kepentingan pribadi, apalagi kepada Tech Company. Meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual Microbotnya. Tadashi kemudian meminta agar Mr. Gray mengembalikan Microbot adiknya. Sesaat setelah kepergian Mr. Gray, Profesor Callahan memberikan Hiro amplop berisi formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa San Francisco Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilan atas penemuan dan diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar gedung pameran karena terbakar. Mengetahui Profesor Callahan masih terjebak di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Hiro berusaha mencegahnya, namun Tadashi tetap kukuh berlari memasuki gedung dan naas gedung tersebut meledak sesaat setelah Tadashi memasukinya dan tewas dalam peristiwa tersebut. Akibat kejadian itu, Hiro menjadi pendiam dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya itu. Tidak sengaja, Hiro menjatuhkan Megabotnya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax, robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak dan memaksa Baymax untuk menyusut, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah Microbotnya yang aktif. Awalnya dia merasa aneh karena Microbot sebenarnya akan tertarik dengan Microbot lainnya, sementara Microbot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai Microbot tersebut untuk selanjutnya mengatakan kepada Hiro bahwa Microbot ini pengen pergi ke suatu tempat. Hiro yang sedang asik dengan Megabotnya menyuruh Baymax untuk mencari tahu sendiri kemana Microbot itu akan pergi. Beberapa saat kemudian, Hiro baru menyadari bahwa ternyata Baymax beneran pergi untuk mencari tahu kemana Microbot itu akan membawanya. Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke satu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Hiro menemukan seseorang telah menggandakan Microbot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua Microbot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng kabuki dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan Pak Polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukkan di box untuk di-charge, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat Microbotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi
Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni, melainkan disengaja oleh orang yang mau mencuri mikrobotnya, yaitu si topeng kabuki ini. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap si pria bertopeng tersebut. Dengan mengendap-endap keluar, Hiro menuju garasi untuk memperbarui dan mengupgrade Baymax. Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasangkan chip petarung di tubuhnya yang telah dia download. Karena merasa Baymax sudah siap, setelah training singkatnya, mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan mikrobot sebagai penunjuk arah, Hiro dan Baymax terus mencari si topeng kabuki dan tanpa mereka sadari, sebuah mobil ternyata mengikutinya. Ternyata mereka tiba di sebuah dermaga pelabuhan peti kemas. Setelah mikrobotnya terlepas dari tangannya, kemudian muncul bayangan dari dalam laut dan dengan jelas terlihat si topeng kabuki yang membawa sebuah benda berlambang burung waletnya. Di saat Baymax akan beraksi, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikuti Hiro sedari tadi. Si topeng kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas, membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main. Saya juga kaget. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap si topeng kabuki tersebut. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax malah muncul dengan cara melayang dari langit dan mendarat di atas mobil. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Di dalam mobil, Gogo meminta penjelasan Hiro dan dengan cepat Hiro memberitahu bahwa orang yang berada di balik topeng kabuki tersebut adalah orang yang telah mencuri mikrobotnya dan menyebabkan kebakaran di gedung pameran. Si topeng kabuki ini terus mengikuti mobil mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya dengan alasan, "Why are we stopped? The light's red." There are no red lights in a car chase!" kekesalan kita itu tidak bisa terbendung ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen sesaat setelah mobil yang dilemparkan topeng kabuki itu hampir mengenai mobil mereka. That's it. Gogo kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendara di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan mikrobot, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori bahwa Tuan Cray adalah si topeng kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya Hiro. Tapi Hiro masih tidak yakin. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB negatif setelah sempat memindainya sewaktu aksi kejar-kejaran. Untuk menangkap si topeng kabuki, Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasmanya, dan Fred dengan kostum monsternya yang elastis dan bisa menyemburkan api. Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali. Untuk membuat teman-temannya bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya dan selanjutnya Hiro naik ke belakangnya dan memerintahkannya untuk terbang dengan roket pendorong di kakinya. Mereka pun meluncur. Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax kemudian menemukan kecocokan dan menunjuk sebuah pulau di seberang lautan di mana orang yang mereka cari berada di sana. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju ke pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Tiba-tiba mereka berteriak dan mengeluarkan semua senjata mereka karena kaget dan ternyata itu hanyalah seekor burung merpati. Dasar pahlawan magang. Mereka akhirnya masuk ke dalam laboratorium yang kelihatan sudah tidak dipakai lagi untuk mencari si topeng kabuki. Namun konstruksi dinding bangunan tersebut membuat sensor Baymax tidak bisa berfungsi dengan baik. Dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro kemudian membuka monitor dan ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Cray memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Sparrow kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail menjadi korban akibat kecerobohan Mr. Cray sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaan setelah operator memberitahu terjadi ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Tidak lama setelahnya, dari arah belakang, si topeng kabuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya untuk mengambil pemancar pengendali mikrobot di balik topeng kabuki. Upaya keras mereka ternyata berhasil setelah Hiro menghempas musuhnya itu dan membuat topengnya terjatuh. Hiro segera mengambilnya dan plot twist, rupanya orang yang berada di balik topeng kabuki tersebut adalah Profesor Callahan. Profesor ini rupanya selamat dari kejadian kebakaran setelah mikrobot milik Hiro
Hiro yang dicurinya berhasil melindunginya dari kobaran api. Mengetahui bahwa Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callahan. Hiro membuka port akses, kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya, lalu memasukkan kembali chip petarungnya. Seketika itu, membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Callahan. Teman-teman Hiro segera mencegah Baymax, namun berkali-kali gagal. Hingga akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawatan Baymax dan membuatnya kembali normal. Profesor Callahan segera mengambil topeng Kobuki yang terlepas dari tangan Hiro dan melarikan diri dengan Microbot. Hiro marah serta kecewa kepada teman-temannya yang telah menghalangi Baymax menangkap Profesor. Dia dan Baymax segera pulang untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Di garasi rumahnya setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callahan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantunya menangkap Profesor dengan cara yang benar. Selanjutnya, Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui bahwa sang pilot test yang terjebak dan menjadi korban dalam portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Callahan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Callahan pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya. Di satu pagi yang cerah, di luar sebuah gedung, tampak Mr. Cray berpidato dalam acara pembukaan pabriknya. Namun, belum beberapa lama, tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan. Profesor Callahan yang mengontrol mikrobot kemudian menangkap Mr. Cray dan mesin teleportasinya ke atas gedung, menyatukannya lalu menopangnya sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan, benda-benda yang ada di sekitarnya mulai tersedot masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Callahan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya datang dan berusaha mencegah Profesor Callahan bertindak lebih jauh. Karena rasa dendam yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak mengindahkan Hiro, alih-alih menyerang mereka. Setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callahan, yaitu dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor Callahan tidak menyadari teman-teman Hiro sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax kemudian mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Hiro kemudian bertanya kepada Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak dan akan berhenti dengan sendirinya. Baymax kemudian menunjuk ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail, putri Profesor Callahan. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Dan benar saja, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka berupaya keluar, Baymax berusaha menolong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Baymax pun meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu, Baymax akan non-aktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax. Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hiro memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu, tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam, sementara Hiro yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian portal pun meledak, sementara Hiro selamat mendarat dengan Abigail. Namun Baymax tidak ada. Sedih. Ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Callahan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi heroik mereka itu pun menjadi headline berita di TV. Di satu siang, dalam ruang kerja Tadashi, Hiro mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu di dalamnya. Rupanya, itu adalah chip perawat Baymax yang mengandung semua personalitas Baymax yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax dan
Dan dengan harap-harap cemas, Baymax akhirnya aktif dan menyapa Hiro kembali. Betapa senangnya Hiro ketika Baymax masih mengingat dirinya. Hiro pun memeluknya dengan sangat bahagia dan berbekal kostum superhero, Hiro Hamada, Baymax dan teman-temannya melindungi kota dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi membantu orang banyak. Lalu di post credit scene terdapat sebuah plot twist konyol. Ternyata ayah Fred itu adalah Stan Lee. Pantes aja Stan Lee tertariknya sama komik ya. Mau komentar apa tentang film animasi hebat yang satu ini? Super! Bukan cuma aksi mereka yang super, tapi narasi, premis, sampai dengan semua sajian visual sangat tidak terduga hebatnya. Premisnya tersajikan dengan sangat rapat dan tidak ada satupun plot maupun subplot yang disia-siakan begitu saja. Plot twistnya yang meskipun memang terbilang ringan, namun membuat mulut ternganga ketika menyaksikannya. Drama yang tersaji pun tersampaikan dengan sangat jelas. Bahkan transformasi dan building karakter Hiro sangat terasa kuat. Malah kita bisa melihat film ini menghadirkan dua villain sekaligus, yaitu Profesor Callahan dan Hiro sendiri yang karakter keras kepalanya dan dendamnya menjadikannya menjadi orang yang jahat. Sementara Mr. Cray hanyalah korban dari penilaian kasat mata kita terhadap sebuah karakter yang sebenarnya belum tentu jahat juga. Jika membandingkannya dengan film animasi superhero sejenis, film ini sepertinya adalah salah satu yang terbaik. Sekarang ayo kita lihat Easter eggs yang ada di dalam film ini. Filmmaker memang selalu memiliki kebiasaan untuk menebarkan begitu banyak Easter egg di dalam proyeknya sebagai bahan hiburan menarik bagi para fans, dan di sini kita juga bisa menemukan beberapa di antaranya. Di kamarnya Hiro terdapat beberapa action figure yang menyita perhatian, yang rupanya itu adalah karakter-karakter terkenal dari film animasi lainnya seperti Baby Cyborg dan Ralph yang berasal dari franchise Wreck-It Ralph, dan juga yang paling jelas adalah Eve yang berasal dari film Wall-E. Lalu di bagian lainnya kita juga bisa menemukan boneka Ultraman. Lalu di laboratorium kampus kita menemukan penampakan kecil Shenron dari Dragon Ball. Di pameran kampus kita juga bisa melihat ada Easter egg film Back to the Future yang menampilkan brainwave analyzer-nya. Di kantor polisi juga ada Easter egg dari franchise Frozen yang menampilkan sketsa wajah Prince Hans. Sementara Easter egg untuk Marvel sendiri terdapat di komik yang dibaca oleh Hiro yang merupakan komik Marvel, yaitu Monarch Star Stalker, dan juga ada komik Torpedo. Oh iya, ada yang kelupaan, kita juga bisa melihat referensi Frozen lainnya melalui sebuah penampakan kecil, yaitu Olaf ketika Baymax dan Hiro terbang mengitari kota. Jendela ruangan kerja Tadashi bentuknya sudah pasti kalian kenal kan? Itu mirip Pokeball dari Pokemon franchise. Sebenarnya ada banyak sih, cuma butuh kejelian untuk menemukannya dan durasinya udah kepanjangan. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menjadi membership channel ini, dan berikut dia nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.